Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pola pikir dimanapun kalian berada, pola pikir dengan pola kita berpikir, kita merenung. Dari mana datangnya setan? Ada sekian banyak pintu-pintu masuknya setan yang harus kita waspadai. Dengan keahliannya memanfaatkan kelalaian kita, setan mampu merasuk ke dalam diri manusia melalui pintu-pintu tersebut. Berikut ini akan diuraikan salah satu yang paling utama, yaitu adalah kebodohan. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali. Kebodohan merupakan pintu utama tempat masuknya setan untuk menggoda manusia tentunya. Tidak berlebihan jika mengatakan bahwa semua pintu masuknya setan itu dimulai dari sini. Di atasnya lah pintu-pintu yang lain bersandar dan menjadikannya penyangga. Karena orang yang bodoh tidak mengetahui pintu-pintu masuknya setan, sehingga ia tidak mengetahui bagaimana cara untuk menutupinya. Ia tidak tahu segala tipu dayanya, sehingga tidak tahu cara menepisnya. Ia juga tidak tahu semua perangkat dan jeratnya, sehingga tidak tahu cara menghindarinya. Oleh karena itu, setan begitu mudah mempengaruhi dan menjerumuskannya hanya dengan tipu daya yang sepele. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 103-104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Kebodohan akan mencemari hati dan membutakan sanubari. Oleh karena itu, orang bodoh merupakan target utama setan. Setan akan mengarahkan panah-panah syubhat dan racun-racun syahwat kepadanya, sehingga menjadi korban keganasan hawa nafsu dan tawaran syahwat tentunya. Jika telah sampai pada taraf seperti ini, setan akan mengangkat si bodoh ini jadi prajuritnya yang menyebarkan kerusakan di muka bumi dan menghalang manusia dari kebenaran, sehingga ia akan termasuk dalam garisan golongan setan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-19. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah orang yang merugi. Oleh karena itu, Abdullah Ibnul Mubarak menuturkan, kebodohan adalah kematian sebelum kematian sebenarnya. Sebelum kuburan, jasad mereka telah menjadi kuburan. Orang tanpa ilmu laksana mayat. Sebelum berbangkit, ia tidak akan dibangkitkan. Di antara pintu masuk setan untuk merasuki orang bodoh adalah senantiasa menghalang-halanginya untuk menuntut ilmu. Ia membisikkannya, apakah wajar kalau kamu duduk-duduk bersama orang alim di dalam majelis-majelis ilmu dan pengajian, padahal kamu tuh sudah tua. Akhirnya orang ini pun memenuhi seruan setan untuk tidak menghadiri majelis-majelis pengajian. Abul Hasan Al-Mawardi berkata, barangkali ada orang yang enggan menuntut ilmu karena usianya sudah lanjut, atau merasa malu untuk menuntutnya ketika sudah tua, karena pada waktu mudanya ia telah menyanyiakannya. Akhirnya ia rela menerima kebodohan sebagai ciri khasnya dan lebih memilihnya daripada harus belajar dan mengaji. Ini merupakan tipu daya kebodohan dan kemalasan. Sebab jika ilmu menjadi sebuah keutamaan, orang-orang berusia lanjut seharusnya tetap mencintainya, karena memulai sebuah kebaikan merupakan kebaikan. Menjadi orang tua yang mau belajar itu jauh lebih baik daripada orang tua yang bodoh. Sebagaimana disampaikan dalam kitab Adabud Dunya Waddin halaman 26. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ughdu aliman
au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisa fatahlik. Jadilah kamu seorang alim atau penuntut ilmu, atau pendengarnya, atau pencintanya, dan jangan menjadi orang yang kelima, sebab kamu akan binasa. Lihat Al-Maqasid Al-Hasanah nomor hadis 119. Apabila mendapati orang bodoh mempunyai semangat dan keinginan belajar, setan akan membisikkannya, kalau kamu menuntut ilmu lalu tidak mengamalkannya, kelak ilmu itu akan menuntutmu. Lebih baik kamu tidak mempelajarinya, supaya tanggunganmu lebih ringan dan alasanmu bisa diterima. Sementara orang bodoh itu tidak mengetahui bahwa ilmu akan menyikap kezaliman setan dan menghilangkan cobaan serta fitnah yang menguasai dirinya. Ilmu pada hakikatnya adalah pembimbing dan penolong sejati. Sebagaimana perkataan seorang ulama, ketika kami menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ilmu pun merasa enggan untuk diperoleh kecuali jika karena Allah. Seorang berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, saya hendak menuntut ilmu dan saya takut jika saya akan menyanyiakannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, cukuplah tidak menuntut ilmu dianggap sebagai penyanyian. Hal yang sangat menakjubkan, setan menggambarkan kepada orang yang bodoh bahwa ia sebenarnya adalah orang yang pintar. Ini merupakan jeratan terbesar, tipuan tertinggi bagi setan. Khalil bin Ahmad menggolongkan manusia dari segi pengetahuan mereka menjadi 4 golongan. Ia mengatakan manusia ada 4 macam. Yang pertama, orang yang pintar dan ia menyadari kalau dirinya pintar. Orang seperti ini yang disebut ulama, maka bertanyalah kepadanya. Yang kedua, orang yang pintar tetapi ia tidak menyadari kalau dirinya pintar. Nah, orang seperti ini adalah orang yang lupa, maka ingatkanlah dia. Yang ketiga, orang yang bodoh dan menyadari kalau dirinya bodoh. Orang seperti ini perlu dibimbing, maka ajarilah dia. Dan yang keempat, orang yang bodoh tetapi ia tidak menyadari kalau dirinya bodoh. Orang seperti ini adalah orang jahil, maka jauhilah dia. Abul Qasim Al-Hamidi menuturkan, jika engkau seorang yang bodoh dan tidak mau bertanya kepada orang yang pintar, maka bagaimana engkau akan pintar? Dan engkau bodoh tetapi engkau tak sadar kalau dirimu bodoh, bagaimana aku memahamkanmu kalau dirimu bodoh? Jika engkau dalam keadaan tidak mengetahui banyak perkara, tanda kutip adalah bodoh, maka terimalah jika engkau laksana tanah yang diinjak orang pintar. Yang paling aneh, kalau engkau bodoh tetapi engkau tiada menyadari kalau dirimu bodoh. Pintu masuk setan kepada yang bodoh sangat banyak dan tidak dapat dihitung. Cukuplah Anda pahami bahwa semua pintu masuk bersumber dari pintu kebodohan. Sahabat pola pikir, sebuah renungan bahwa tentunya kita tidak bisa mengikuti salah satu pintu masuknya setan, yaitu kebodohan. Maka kita memberantas kebodohan, kita lawan kebodohan dengan senantiasa belajar karena Allah. Dan dikutip oleh para ulama terdahulu, yang paling utama adalah lakukan semuanya karena Allah. Jika semua dilakukan karena Allah, maka Allah akan permudah, maka Allah akan berikan jalan dibuka dengan selebar-lebarnya, dengan cara yang paling mudah. Maka kita niatkan, luruskan hati kita, semuanya untuk karena Allah. Sahabat pola pikir, dengan berpola kita berpikir, dan mari kita renungi bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.